Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah jurnalistik. Di sini kami sudah merangkum 4 berita yang dianalisis berdasarkan jenis, nilai, dan elemennya. Baik, langsung saja kita mulai dari berita yang pertama, yaitu berita yang berjudul Vaksinasi di Papua digencarkan. Pemerintah memberikan prioritas distribusi vaksin dan dukungan tenaga vaksinator. Berita ini merupakan jenis hard news karena memuat berita yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu Pekan Olahraga Nasional yang baru-baru ini akan diadakan di Papua. Sedangkan nilai berita yang ada di berita ini yaitu timelines atau aktualitas dan odd atau luar biasa. Berita ini juga memuat 9 elemen, yaitu pertama, truth atau kebenaran berita yang ditunjukkan melalui gambar, narasumber, dan juga nama koran yang memang sudah terpercaya. Kedua yaitu elemen disiplin menjalankan verifikasi sumber dan bukan untuk mencari sensasi. Ketiga, ada elemen komitmen wartawan terhadap kepentingan publik. Di sini ditunjukkan melalui judul dan isi berita yang memang sedang dibutuhkan publik secara nasional. Berita tentang vaksinasi di Papua ini juga memuat elemen independensi koran yang menyediakan forum secara online, menarik, relevan, proporsional, dan juga mengutamakan hati nurani. Berita selanjutnya berjudul Penyuntikan dosis kedua mulai gencar dilakukan Pemda DIY. Berita ini memiliki 2 nilai berita. Yang pertama, berita ini mengandung nilai aktualitas yang baru-baru saja terjadi di DIY. Nilai yang kedua adalah signifikan. Berita ini penting karena vaksin dosis kedua untuk masyarakat, terutama masyarakat kelas pekerja. Berita ini memiliki 8 elemen. Berita ini merupakan hal yang benar-benar terjadi baru-baru ini di DIY. Berita ini juga berkomitmen kepada publik, khususnya bagi kelas pekerja. Berita ini independen karena didedikasikan untuk masyarakat. Kemudian berita ini disiplin dan sudah terverifikasi karena berita ini disertai dengan gambar dan sumber yang jelas. Berita ini juga menyediakan forum untuk masyarakat dan relevan untuk masyarakat yang ingin segera melakukan vaksinasi dosis kedua. Kemudian berita ini juga proporsional dan mengikuti suara hati nurani masyarakat. Berita yang selanjutnya adalah Pemda tak mau wisatawan kucing-kucingan. Terdapat 3 nilai dalam berita ini. Yang pertama penting karena berisi informasi yang berpengaruh bagi beberapa pihak. Yang kedua kedekatan karena relevan dengan masyarakat yang ada di DIY dan juga aktualitas. Untuk elemennya yang pertama, berita ini merupakan hal yang benar terjadi di tempat wisata di DIY. Berita ini juga komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik agar masyarakat dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Berita ini juga disiplin menjalankan verifikasi dari 3 sumber terkait. Berita ini juga independen dengan disajikannya berita secara objektif tanpa ada pihak yang diunggulkan ataupun dirugikan. Berita ini juga menjadi pemantau kekuasaan atas kebijakan pemerintah terkait destinasi wisata di DIY. Namun tidak ditemukan forum bagi masyarakat karena tidak ada opini ataupun pernyataan langsung dari masyarakat. Berita ini menarik dan relevan dengan masyarakat yang memang selama ini menunggu dan berharap tempat wisata dibuka di tengah pandemi. Berita ini proporsional dan komprehensif serta mengutamakan hati nurani. Selanjutnya adalah berita terakhir dengan judul Api Sumur Ilegal Masih Berkobar. Jenis dalam berita ini adalah hard news. Nilai yang terdapat dalam berita ini adalah magnitude. Dalam berita ini terdapat 8 elemen. Yang pertama adalah mengejar kebenaran. Merupakan fakta, dibuktikan dengan adanya dokumentasi real dari lokasi kejadian dan adanya penangkapan tersangka pembakaran sumur ilegal. Selanjutnya, komitmen dan kepentingan publik. Berita ini dikeluarkan supaya masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya dapat mengetahui apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, disiplin menjalankan verifikasi. Berita tersebut benar adanya dan disampaikan langsung oleh pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya independen, di mana wartawan mendatangi daerah Jambi untuk mengumpulkan informasi terkait berita tersebut. Selanjutnya menjadi pemantau kekuasaan. Pembaca dapat memantau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memadamkan sumur ilegal. Hal penting yang menjadi menarik dan relevan. Berita ini relevan dan penting untuk mencegah kegaduhan masyarakat di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi. Menjaga berita agar proporsional. Berita ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di perbatasan Jambi dan Sumsel, lalu diberitakan sesuai proporsinya. Lalu, mengutamakan hati nurani. Kesimpulan dari diskusi kami adalah seluruh berita yang telah kami analisis masuk ke dalam sistem pers barat karena publikasi tidak hanya digunakan untuk kepentingan publik tetapi juga mengutamakan keuntungan perusahaan media. Jenis dan nilai yang ditunjukkan konten berita pun beragam, juga 9 elemen dari jurnalistik, walaupun beberapa media masih belum menyediakan forum untuk publik. Kurangnya dari kelompok kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.